Cara bikin aplikasi chat kamu sendiri mirip WhatsApp pakai AI tanpa coding. Pernah nggak kamu ingin punya aplikasi chat sendiri seperti WhatsApp, Telegram, atau juga Messenger? Kamu juga bisa membuat aplikasi conference, live conference, atau meeting online seperti Zoom atau Google Meet, dan itu bisa kamu branding karena memang itu punya kamu sendiri. Atau kamu ingin membuat live meeting conference, bahkan juga aplikasi lainnya dengan sebuah tools yang sangat sederhana ini. Tonton terus videonya sampai habis. Kita akan membahas Tencent RTC. Teman-teman, seperti kita ketahui, kita selalu berinteraksi lewat aplikasi ataupun media sosial. Salah satunya, saya yakin, aplikasi yang dimiliki oleh warga kita, warga Indonesia yang terbanyak adalah aplikasi WhatsApp. Sekarang siapa yang tidak punya WhatsApp? Dari mulai anak kecil, anak SD, sampai orang-orang yang sudah pensiun, sekarang semuanya berkomunikasi melalui WhatsApp. Hampir tidak ada lagi yang memakai SMS ya, ataupun telepon biasa, tapi semuanya berkirim pesan melalui WhatsApp chat dan juga menelepon melalui WhatsApp ya. Nah, di sini WhatsApp itu sebetulnya adalah sebuah aplikasi chat. Basicnya WhatsApp adalah sebuah aplikasi chat. Nah, bayangkan kalau kamu bisa memiliki WhatsApp kamu sendiri, artinya kamu bisa memiliki aplikasi chat milik kamu sendiri, bukan hanya rebranding, bukan hanya script yang kamu beli di Code Canyon, tapi kamu buat dari nol. Dan yang luar biasa, kita akan membuatnya dengan mudah. RTC untuk membuat aplikasi telepon ya, untuk call, baik telepon suara maupun video call, juga live conference mirip seperti Zoom atau seperti Google Meet. Jadi kamu bisa membuat live conference untuk komunitas kamu sendiri. Dan tentu saja aplikasi chat ya, seperti WhatsApp, Telegram, atau Messenger. Tapi bukan cuma itu saja, dia juga memungkinkan kamu buat aplikasi live kamu sendiri, live streaming. Jadi seperti Bigo, seperti TikTok Live, seperti aplikasi-aplikasi live yang ada di Indonesia yang populer ya, seperti kalau kamu lihat para gamer atau para streamer di Indonesia. Dan luar biasanya, semua ini bisa kamu dapatkan dalam satu tempat. Asal kamu memiliki akun Tencent RTC, kamu bisa membuat aplikasi yang saya sebutkan di atas. Ya, di sini kita akan membahas mengenai Tencent RTC beserta fitur-fiturnya, lalu cara menggunakannya untuk membuat aplikasi kamu sendiri dari aplikasi yang paling sederhana, yaitu aplikasi chat, teman-teman. Kenapa pakai Tencent RTC untuk aplikasi chat? 1. Tidak perlu kelola server sendiri. 2. Aplikasi chat itu ribet, Tencent menyederhanakan. 3. Performa terjamin. Langkah pertama, kamu bisa menuju situs yang bernama trtc.io ya, teman-teman. trtc.io, atau kalau kamu misal di Google, kamu bisa mencari saja Tencent RTC ya di sini, atau dalam bahasa Inggris disebut Tencent RTC. Tencent RTC yang beralamat di trtc atau trtc.io ini merupakan sebuah platform milik Tencent. Tencent adalah perusahaan yang sangat besar dari China. Mungkin kamu tahu Tencent dari beberapa produknya game ya. Biasanya Tencent itu dia mempunyai beberapa produk game, tapi sebetulnya Tencent ini adalah perusahaan yang besar, sama seperti Alibaba, pemiliknya Alibaba itu, atau sama seperti ByteDance yang memiliki TikTok. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan China yang memang berinovasi dalam segala bidang, termasuk Tencent ini. Dia dari bidang software ya, development software hingga robotik. Tencent ini punya usaha di bidang itu ya. Jadi bisa dibilang Tencent merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar dan dipercaya, bukan hanya dipercaya oleh bisnis-bisnis biasa, tapi dipercaya oleh para perusahaan besar lainnya untuk membangun infrastruktur IT mereka. Nah, di sini kita tidak akan berlama-lama membahas Tencent. Tentunya kamu pasti sudah paham Tencent ini sebuah perusahaan besar. Kalau kamu belum jelas, kamu bisa cari saja di Google. Kita akan fokus membahas salah satu produknya, yaitu Tencent RTC atau disingkat TRTC. TRTC ini adalah sebuah produk flagship untuk interaksi
digital, yaitu melalui chat, melalui live conference, melalui video call, dan juga melalui alternative reality. Jadi di sini kamu bisa melihat setelah masuk ke dalam situsnya trtc.io. Di sini di bagian produk banyak sekali produknya, dari mulai call, telepon, chat, beauty, conference, dan RTC Engine, serta live dan in-game voice chat. Jadi misal kamu seorang pengembang, di sini kamu akan menemukan sebuah tools siap pakai untuk kamu integrasikan di aplikasi kamu. Jadi kamu tidak perlu membuat fitur chat sendiri dari nol, karena sangat rumit sekali untuk fitur chat dan fitur live streaming. Itu sangat rumit sebab dia berkaitan dengan data real time, bukan hanya sekedar CRUD biasa, tapi dia data real time, dimana ketika seorang user mengirim pesan itu secara real time, ya hanya sepersekian milisecond dia harus diterima oleh lawan bicaranya. Dan juga kalau kamu buat aplikasi live itu tentunya real time, karena kalau jedanya terlalu lama tentunya tidak bisa dibilang live lagi, dan itu harus lancar meskipun itu resolusinya tinggi. Nah, di sini dengan solusi dari Tencent ini, urusan server untuk aplikasi kamu atau mungkin kode basicnya itu semua sudah diurusi oleh Tencent RTC ini. Jadi infrastruktur kamu tidak perlu membuat server sendiri, karena server sendiri untuk chat seperti ini harganya sangat mahal. Jadi jangan dibayangkan kalau kamu mau buat aplikasi chat cukup dengan VPS yang harganya 200-300 ribu, teman-teman. Itu saya jamin hanya dalam beberapa waktu VPS kamu sudah jebol dan kamu harus upgrade minimal ke dedicated server. Misal kamu bisa sewa dedicated server, belum tentu juga kamu bisa membuat sistem yang reliable, yang tahan banting untuk aplikasi chat kamu, dan tentunya tetap memiliki user experience yang bagus. Nah, di sini solusinya kamu bisa memakai Tencent RTC ini. Sekarang kita akan mengulik lebih jauh kita akan ke bagian chat dulu. Di sini di bagian chat untuk Tencent ini sudah menyiapkan SDK ya. SDK ini bagi kamu yang awam ini adalah sebuah kode dasar ya, anggap saja seperti itu. Dan API. Dan API ini apa? API ini adalah sebuah sarana kamu bertukar data dengan servernya si Tencent ketika kamu ingin mengirim pesan chat atau menerima balasan chat. Itu jadi kita tinggal mengirim ke servernya Tencent, dan nanti user yang di seberang sana, yang musuh bicaranya, lawan bicaranya juga akan mengirim pesan ke servernya Tencent, dan nanti itu akan disatukan menjadi sebuah sistem chat yang reliable. Nah, di sini enaknya pakai Tencent kita, di sini ada yang namanya UI Kit ya. UI Kit ini apa? Bisa dibilang UI Kit ini adalah sebuah user interface siap pakai. Nah, di sini kita bisa melihat ada React UI Kit ya. Di sini React UI Kit ini bagi kamu yang suka pakai React, di sini sudah ada sebuah source code siap pakai yang tinggal kamu sempurnakan dikit-dikit dan kamu branding, lalu kamu bisa punya aplikasi chat sendiri. Tapi kalau kamu memang ingin betul-betul mengkustomisasi dari nol, kamu juga bisa pakai SDK-nya ini, Core SDK. Ya, Core SDK ini untuk berbagai macam bahasa pemrograman yang kamu sukai, dari mulai JavaScript, Android native ya, Windows, dan lain-lain ya. Jadi bagi kamu developer game yang pakai Unity atau Unreal ini juga ada. Terus kamu yang mobile pakai Flutter ya, ada juga ada Android native Java. Di sini juga ada iOS dan macOS ya. Jadi di sini banyak sekali platform yang bisa kamu support ya. Untuk web ini JavaScript tentunya, karena dia bisa berjalan di mana saja. Ya, tapi kalau kamu ingin mengincar yang natif, banyak juga solusi lain. Nah, intinya kita di sini akan berbicara dulu mengenai UI Kit ya, teman-teman. UI Kit di sini juga kamu bisa melihat bahwa UI Kit ini ready dalam beberapa varian rasa, yaitu varian rasa React, Vue, Android native, dan iOS, React native, dan lain-lain. Jadi kamu nggak usah bingung kamu mau buatnya aplikasi chat via web atau via Android native ya, APK, atau mungkin untuk iOS dan macOS itu juga ada. Nah, teman-teman, kita di sini akan coba sedikit mengulik ya. Kita akan memakai tools AI andalan kita, yaitu Tray ya, teman-teman, untuk mengulik dari pembuatan aplikasi chat dengan UI Kit yang simple. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Tray saya, teman-teman. Aplikasi Tray saya sudah saya buka. Di sini saya akan menutup dulu pekerjaan saya yang lain, dan saya akan membuka proyek baru untuk aplikasi chat Tencent ini. Biasa kita memakai open folder, lalu kita buat folder baru untuk menyimpan proyek kita. Ya, di sini saya akan membuat saja Tencent Chat ya, Tencent Chat ini untuk mempermudah identifikasi saja.
Lalu kita pastikan di sini nama folder yang baru kita buat ini sudah tertulis ya. Jadi bukan folder yang lain, tapi kita pastikan namanya folder di sini yang tadi kita buat. Kalau saya di sini namanya Tencent Chat. Kita bisa select folder, lalu kita akan melihat bahwa tools AI kita ini membuka proyek kosong. Perlu kamu ingat, kamu tidak perlu hanya memakai tray, kamu bisa pakai kursor, bisa pakai anti gravity, bisa pakai VS Code, bisa pakai Kiro, bisa pakai coder ya. Jadi intinya pakai tools AI apapun bisa, karena di sini Tencent ini frameworknya sangat mudah dipelajari oleh AI. Teman-teman, untuk membuat development lebih mudah lagi, Tencent memiliki MCP server yang bisa kamu konekkan ke tools AI kita, sehingga tools AI kita akan langsung bisa kita perintah dengan mudah dan langsung membuatkan tanpa perlu mempelajari dokumentasi Tencent secara manual. Langkah pertama untuk memakai Tencent MCP server adalah kamu bisa login ke akun Tencent console kamu, Tencent RTC console kamu. Setelah kamu login ke Tencent RTC dashboard, langkah pertama kamu bisa membuat aplikasi dengan cara menuliskan nama aplikasi. Misal di sini saya akan memberi nama TRTC Tutor ya. Lalu kamu pilih fitur yang kamu ingin gunakan. Nanti sebetulnya di depan kita bisa memasukkan lebih banyak fitur, tapi di sini kita akan memilih satu saja, yaitu chat ya. Dan kita bisa memilih deployment region, lalu kita klik create. Nanti dia akan proses membuat aplikasi. Setelah aplikasi kita terbuat, kita bisa melihat berbagai macam keterangan untuk aplikasi kita. Yang kita perlukan di sini adalah SDK FID ini dan SDK secret key. Kalau kamu kembali ke dashboard, aplikasi kamu juga bisa kamu lihat SDK FID dan SDK secret key-nya, teman-teman ya. Dengan cara menyorotkan mouse untuk melihat SDK secret key, dan kalau SDK FID tinggal kamu copy. Lalu setelah itu kamu bisa melihat SDK FID dan SDK secret key kamu, dan kamu tinggal buka halaman trtc/mcp, nanti ada linknya di deskripsi video, dan kamu buka build chat with AI. Lalu kamu cari mengenai konfigurasi di bagian dokumentasi MCP ini, dan kita cari konfigurasi untuk tray. Di sini untuk tray kita bisa menambahkan MCP secara manual dengan mengcopy kode yang sudah ada di halaman ini, yaitu tinggal kita copy saja, lalu kita buka tray, dan kita bisa buka settingan MCP di bagian setting. Anda bisa membuka MCP di sini, lalu Anda menambahkan secara manual, dan Anda hapus kode yang default di sini, lalu Anda pastekan kode yang Anda copy dari Tencent MCP server tadi. Nah, di sini Anda perlu mengganti SDK FID dan SDK secret key dengan nilai yang ada di dashboard Tencent kita. Saya akan mengkopikan dulu nilainya. Lalu akan saya ganti nilai di sini dengan nilai dari dashboard saya, yaitu dengan SDK FID saya dan juga secret key saya. Secret key bisa kamu lihat dengan cara menyorotkan mouse pada tanda seru ini, lalu kamu klik copy. Lalu kamu pastekan untuk mengganti nilai dengan nilai dari secret key kamu. Setelah itu kamu klik confirm. Kita akan menunggu untuk Tencent RTC MCP ini agar dapat mulai kita gunakan. Oke, sekarang kita bisa melihat Tencent RTC MCP server ini sudah aktif dengan tanda cek hijau. Fungsi dari Tencent RTC MCP ini untuk memudahkan kamu dalam melakukan pengembangan, sebab nanti Tray langsung bisa mengakses
fungsi-fungsi yang penting dalam pembuatan aplikasi ini tanpa harus banyak mempelajari mengenai dokumentasi Tencent, tapi nanti Trey langsung connect ke server MCP Tencent ya. Nah, sekarang kamu bisa Tencent MCP server ini akan membantu kita dalam melakukan pengembangan secara mudah di langkah-langkah selanjutnya. Nah, teman-teman, kita sudah melakukan testing terhadap Tencent RTG MCP server ini ya dengan cara yang mudah, yaitu dengan bahasa sehari-hari. Sekarang si Trey bisa langsung melakukan coding secara tepat tanpa kita harus mengkoneksikan dokumentasi. Di sini kamu bisa melakukan testing tes apakah Tencent RTG MCP sudah connect. Nanti dia akan melakukan balasan dengan langsung memakai Tencent RTG MCP untuk mengambil hal-hal yang kamu perlukan dari MCP server Tencent. Bisa dilihat dia langsung melakukan MCP ke dalam server Tencent MCP ya di sini, dan dia membalas Tencent RTG sudah terhubung dengan sukses. Jadi MCP ini intinya dia adalah sebagai jembatan antara tools AI kita, dalam hal ini Trey, dengan platform Tencent tanpa si Trey harus mempelajari dokumentasi dari nol secara manual, sehingga kode yang dihasilkan akan valid. Kita akan membahas mengenai bagaimana harganya, teman-teman. Tentunya banyak kamu yang bertanya, ini kok baik banget ya si Tencent. Tentu saja teman-teman, si Tencent ini memang sangat oke sekali, memberi kita paket yang sangat murah hati. Di sini kita bisa lihat ada paket free ya. Meskipun trial ini tetap bisa kamu pakai seperti biasa. Bedanya apa, yang trial ini dia dibatasi untuk monthly usernya. Jadi bisa dilihat untuk pricing ini sebetulnya dia tidak rumit teman-teman. Jadi pricing ini bisa dilihat di tabel ini. Jadi untuk monthly active user itu sebetulnya dibatasi itu 100 monthly active user untuk paket yang free. Teman-teman, ada breaking news dari Tencent RTC, di mana Tencent RTC sekarang memberi kamu paket yang lebih besar meskipun kamu memiliki akun free. Nanti di akhir Februari, berarti sebentar lagi Tencent RTC ini akan memberikan peningkatan limit 10 kali lipat bagi paket free dari 100 monthly active user menjadi 1000. Tentunya ini sangat cukup untuk membuat aplikasi chat kamu menjadi aplikasi chat yang populer meskipun kamu masih pakai paket yang free. Dan juga paket yang free sekarang, dari tadinya trial sekarang ada paket yang forever free, gratis selamanya yang bisa kamu pakai seterusnya. Dan juga fitur lengkap tanpa batasan fitur meskipun kamu berada di paket yang free. Nanti Tencent juga akan meluncurkan plugin push notification gratis meskipun kamu memakai paket yang free. Jadi tunggu apa lagi, kamu coba daftar Tencent RTC dengan link yang ada di deskripsi video. Jangan sampai ketinggalan, mumpung Tencent belum meluncurkan paket update-nya. Teman-teman, saya kira kamu coba saja ke situsnya sambil kamu ikuti video ini dan kamu daftar akun ya. Nanti kamu bisa mencoba paket yang free ini ya. Jadi kamu bisa meniru langkah saya di tutorial ini untuk mengaktifkan paket yang free. Nah, di sini bisa kita lihat kita nanti akan belajar membuat aplikasi memakai UI Kit, yaitu user interface siap pakai miliknya Tencent RTC ini. Jadi kita tidak perlu merancang tampilan chat kita sendiri. Meskipun kalau kamu ingin merancang tampilan chat kamu sendiri bisa teman-teman. Jadi diperhatikan lagi, di sini ada dua bagian untuk setiap produk Tencent, baik itu chat, conference, live, dan lain-lain ya. Di sini semua produk Tencent RTC ya. Itu ada UI Kit, ada Core SDK ya. Di sini sebagian besar sudah punya ya. Jadi istilahnya di sini kita bisa pakai UI Kit atau Core SDK. Nah, kalau UI Kit ini bagi kamu yang ingin praktis ya, kamu ingin praktis, kamu tidak terlalu bingung masalah branding. Tentunya UI Kit ini bisa di branding juga dengan logo atau identitas brand kamu. Tapi kalau kamu ingin yang integrasi yang mendalam, bahkan mungkin yang betul-betul total sudah tidak terlihat seperti pakai Tencent RTC, itu bisa pakai Core SDK ini untuk semua bahasa pemrograman. Di sini ada. Sekarang si Trey sudah
berhasil mengindeks semua halaman di Tencent Chat Documentation ini. Tentunya kalau kamu pakai tools AI selain Tray, kamu juga bisa melakukan langkah yang serupa di tools kamu ya. Biasanya kayak kursor itu juga ada untuk mengindeks dokumentasi. Kalau Kiro saya kurang tahu, ya silakan nanti kamu bisa browsing di internet cara untuk tools kamu, termasuk untuk anti graffiti. Nah di sini teman-teman, sekarang setelah kita mengindeks halaman dokumentasi ini, kita bisa bercakap dengan AI-nya si Tray ini mengenai konsep dasar ya. Jadi kamu tidak perlu membaca lagi, tapi kamu bisa menyuruh dia mempelajari dokumentasi yang tadi kita masukkan ya, dengan mengetikkan tanda pagar ini, lalu kita memilih docs dan kita pilih Tencent Chat UI React ini ya. Jadi jangan salah, di sini kamu dengan panah tekan ini. Lalu kita di sini akan meminta untuk dia pelajari cara membuat aplikasi chat ya dengan brand saya sendiri memakai UI Kit React ya. Perhatikan kata-katanya UI Kit React. Jadi di sini nanti ada pakai UI Kit, ada juga yang pakai SDK. Di sini kita akan pakai UI Kit dulu yang lebih simpel. Nah, di sini bisa kamu lihat Tray dalam menjawab menyertakan wawasan dari dokumentasi tersebut. Jadi tidak perlu sedikit-sedikit Tray ke internet, dia akan membaca data yang tersimpan di lokal sehingga lebih cepat untuk jawabannya dan juga kita harapkan lebih tepat. Kita akan mengikuti si Tray ya untuk membuat proyek ini teman-teman. Setelah tadi dia mempelajari, dia langsung membuat sebuah dokumen dan juga membuat proyek awal untuk memulai pembuatan aplikasi chat kita. Jadi seperti kamu lihat, dengan lengkapnya dokumentasi dari Tencent RTC ini, tentunya dia akan membantu kita, terutama tools AI kita, dalam membuat aplikasi yang sesuai dengan framework Tencent RTC dengan mudah. Bisa kamu lihat, kita tinggal klik enter saja di sini. Terminal ini sudah berjalan sendiri karena kita memakai tools AI. Jadi kamu akan sangat mudah dalam membuat aplikasi chat kamu sendiri. Nah, teman-teman, di sini si Tray sudah membuat proyek React dasar. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan mengechat si Tray untuk menerapkan aplikasi chat memakai UI Kit React ya di sini. Lanjutkan menerapkan UI Kit Chat React dengan Tencent RTC sesuai dokumentasi. Nah, kita akan sebutkan lagi file dokumentasinya. Kita bisa pilih pakai mouse ya di sini. Nah, kalau dia tadi tidak mau menerima pesan kita, mungkin dia sedang bekerja, lalu kita bisa men-stop saja secara manual dan kita kirimkan lagi perintah yang tadi kita ketikkan ya. Nah, teman-teman, sebelum aplikasi bisa kita pakai sambil menunggu si Tray selesai mengerjakan, kamu bisa login ke akun kamu kalau belum, lalu kamu bisa lihat di atas ada konsol, lalu kamu klik kepada konsol, atau kalau kamu sudah berada di dalam konsol seperti ini, kamu langsung masuk ke bagian chat di sidebar sebelah kiri ini, nanti akan keluar menu chat ya. Lalu di sini kamu bisa melihat bahwa kita akan dihadapkan dengan tampilan get start dan kita bisa klik, akan dihadapkan pada tampilan onboarding ini. Kita bisa memasukkan nama aplikasi yang kamu inginkan. Misal saya ingin memberi namanya Konco Web Chat ya, misal. Nah, di sini untuk yang terdekat dengan Indonesia kita akan mencari, untuk sementara ada Singapura ya. Di sini kita pilih Singapura dan untuk paket kita trial 1 month ya, teman-teman, dan ini semua paket semua fasilitas ada. Lalu kita bisa tinggal klik create ya, teman-teman.
Nanti kita akan menunggu si platform ini untuk menyiapkan akun kita. Nah, di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini setelah tadi penyiapan selesai. Kita di sini akan melihat ada beberapa hal penting yang harus kita catat, yaitu salah satunya adalah SDK App ID. Ini bisa kita copy dan kita berikan kepada tools AI kita tadi. Trey sudah menanyakan hal tersebut ya. Dan kita bisa di sini untuk mengganti di bagian eh, ini teman-teman, kita di sini bisa menyuruh si Trey saja SDK App ID kita tadi sudah kita copy. Lalu kita akan melihat bahwa nanti itu akan dimasukkan di tempat yang tepat di file kita teman-teman oleh si Trey. Nah, di sini kita akan meminta si Trey untuk membantu menyiapkan hal-hal lainnya ya teman-teman, termasuk user ID dan user SIG. Nah, teman-teman, kalau kamu bingung cara mendapatkan user ID dan user SIG ini, kamu bisa bertanya kepada Trey. User ID adalah ID unik yang bisa Anda buat sendiri untuk pengguna aplikasi Anda. Nah, di sini kita nanti akan menggenerate sendiri, yaitu user 1 karena ini kita masih testing. Terus user SIG ini kita bisa dapatkan dari konsol ya, berarti teman-teman di sini user signature ini adalah password yang dienkripsi yang dibuat berdasarkan user ID dan secret key aplikasi Anda. Nah, di sini tadi untuk secret key kita lihat sudah ada di konsol Tencent RTC tadi, teman-teman. Yaitu di sini. Ini maaf tidak bisa saya perlihatkan ya karena ini bersifat rahasia, yang jelas tempatnya ada di sini. Kamu tinggal kasihkan SDK secret key ini kepada tools AI kamu. Nah, tadi teman-teman kalau kamu bingung, kita di sini bisa menanyakan bagaimana cara mendapatkan user ID dan user signature ini. User signature atau user SIG ini bisa kita dapatkan dengan menggabungkan antara secret key dengan user ID. Sedangkan user ID sendiri ya, diperhatikan user ID bukan user sig ya. User ID itu kita menentukan sendiri teman-teman. Jadi dibaca di sini jawabannya user ID ini kita tentukan sendiri. Jadi itu internal aplikasi kita. Ya, tapi kalau user sig ini nanti adalah gabungan dari user ID dan secret key. Nah, secret key itu ada di platform Tencent tadi di sampingnya SDK App Chat ini, teman-teman. Ini saya sudah memberikan kepada si Trey untuk mengenerate ya, teman-teman. Ya, nah di sini bisa dilihat dia sudah mengenerate dengan tepat. Nah, di sini kita akan langsung melakukan testing, teman-teman ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjalankan perintah npm run dev ya. Perintah npm run dev sudah saya jalankan tadi. Dan si Trey sudah berhasil menjalankan server. Di sini bisa kamu lihat server berjalan. Setelah saya klik, dia keluar tampilan chatnya, teman-teman, yang seperti ini. Nah, ini tentunya bisa kita coba nanti. Kalau di sini kita bisa mencoba untuk membuat grup chat ya, tapi di sini karena belum ada anggota lain, kita bisa membuka mungkin dari browser yang lain ya, teman-teman. Kita bisa bertanya bagaimana mensimulasikan banyak user. Nah, enaknya pakai AI kayak gitu, teman-teman. Jadi di sini sebetulnya ada langkah-langkah tambahan yang tidak ada di dokumentasi Tencent, tapi dia bisa memberikan solusi untuk kita. Bagaimana kita, karena kita seorang diri, kita harus men-testing aplikasi ini dengan banyak user, tapi kita sedang berada sendiri, tentunya kita bisa minta tolong si AI bagaimana caranya ya.
Nah, teman-teman, Citre sudah memberikan solusi bagaimana saya dalam komputer saya ini bisa bekerja sebagai dua user. Ini saya membuka browser di sebelah kanan ini sebagai user 2, lalu di sebelah kiri saya ini di browser utama saya yang tadi ini adalah user 1. Nah, kita bisa memilih untuk chat dengan user 2, kita klik. Oh, ini kita bisa beralih, maaf, bisa beralih ke user 2, teman-teman ya. Kita bisa menambah eh, coba kita sekarang tambahkan fungsi untuk menambah atau mengirim pesan. Nah, sekarang kita akan meminta kepada Citre, sekarang saya ingin ketika kita membuka chat baru, maka akan ditampilkan daftar user lain untuk saya pilih siapa yang akan saya kirim pesan. Nah, teman-teman, sekarang aplikasi chat kita sudah sempurna. Perlu kamu ketahui tadi pembuatan itu tentunya ada namanya error, tapi errornya itu hanya error ringan, di mana error itu bisa kamu lihat, misal salah satu fitur tidak berfungsi, kamu bisa melihatnya dengan klik kanan, lalu klik inspect ya, ini inspect ini, lalu di samping sebelah kanan, kalau kamu pakai Chrome ya ini ya, akan keluar Dev Console, lalu kamu beralih ke bagian konsol ya, ini konsol, nanti di sini akan timbul semua log dari aplikasi kita atau catatan ketika aplikasi berjalan ya. Nah, di sini nanti kamu bisa mengcopy error-error ini kalau ada terjadi error ya, teman-teman. Nah, di sini kamu bisa mengcopy yang warna merah ini biasanya adalah sebuah error, teman-teman. Jadi nanti kamu sambil testing ketika mengalami error atau fungsi yang tidak berjalan, itu mudah sekali, tinggal kamu copy errornya lalu kamu kasihkan ke tools AI. Karena tools kita tadi sudah membaca dokumentasi dengan lengkap, maka dia akan membetulkan. Jadi bagi Anda yang tidak bisa coding ini sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita akan coba chat ya. Kita akan coba chat, terus yang ini juga kita reload dulu, teman-teman ya, yang ini ya. Yang nah di sini kita akan coba chat ke user 2 ya, coba kita akan chat ke user 2. Nah, di sini kita coba chat ke user 1 atau kita beralih sebagai user 1. Nah, di sini kita beralih ke user 1, bisa kita lihat ada pesan dari user 2 sudah masuk ke tempat kita. Kalau kita mengirim lagi, ini akan saya coba jajaran biar kamu melihat bahwa ini bukan fake ya. Ini kamu bisa melihat ini adalah real aplikasi chat kita sendiri. Nanti kamu bisa melihat ya di sini. Nah, tentunya nanti kita di sini bisa melihat kalau ada pesan masuk ya, tentunya teman-teman kita bisa melihat. Oke, nah di sini kita akan coba. Oh maaf, ini harusnya pakainya panah teman-teman. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Tentunya ini karena saya dalam sebuah browser yang sama, dia eh, fungsinya ini dia di sini tidak sempurna, tapi nanti intinya kalau di pemakaian untuk aplikasi dia bisa lebih sempurna. Nah, tentunya kita juga bisa bisa merebrand ya, teman-teman. Kita bisa merebrand ya. Rebrand warna menjadi hijau tua dengan aksen gradasi. Hijau tua dark ya di sini. Nah, kita di sini akan melakukan rebrand. Nah, kita tunggu dulu lah. Kamu juga bisa menambah brand kamu sendiri. Nah, teman-teman, kita sudah selesai menyempurnakan tadi untuk real time conversationnya, sekarang sudah berjalan. Bisa kamu lihat kalau saya sebagai user 1, saya akan mengirim ke user 2 di sini.
Anda bisa lihat di user 2 itu di atasnya itu ada keluar tulisan typing di sampingnya. Jadi mirip seperti WhatsApp ya. Lalu ketika saya tekan enter, pesan langsung masuk di sini tanpa jeda. Meskipun dia ke servernya Tencent dulu, tapi sangat cepat teman-teman. Dan di sini saya juga sudah menyempurnakan tampilan aplikasinya biar lebih perfect. Ya, tampilannya sesuai dengan identitas kamu. Jadi kamu bisa mengkustomisasi tampilan ini meskipun kamu memakai UIKit, tetap aplikasinya bisa se-custom mungkin apapun yang kamu inginkan. Jadi pastikan ini adalah sebuah langkah awal kamu membangun aplikasi chat, video call, ataupun mungkin online meeting seperti Zoom dan Google Meet, bahkan aplikasi live streaming kamu sendiri dengan platform Tencent RTC. Untuk platform Tencent RTC ini linknya bisa kamu lihat di deskripsi video. Kalau kamu ingin melihat mengenai harganya, di sini kita juga bisa melihat harganya. Di sini kita melihat harganya ini sangat terjangkau, bahkan kamu juga bisa memakai platform ini secara gratis, yaitu di sini ada dua sistem, yaitu sistem bayar bulanan dan juga sistem pay as you go atau kamu bayar tergantung pemakaian. Nah, sistem yang bulanan ini juga ada paket trial atau paket free di sini. Paket free. Teman-teman, ada breaking news dari Tencent RTC di mana Tencent RTC sekarang memberi kamu paket yang lebih besar meskipun kamu memiliki akun free. Nanti di akhir Februari, berarti sebentar lagi Tencent RTC ini akan memberikan peningkatan limit 10 kali lipat bagi paket free dari 100 monthly active user menjadi 1000. Tentunya ini sangat cukup untuk membuat aplikasi chat kamu menjadi aplikasi chat yang populer meskipun kamu masih pakai paket yang free. Dan juga paket yang free sekarang dari tadinya trial sekarang ada paket yang forever free. Gratis selamanya yang bisa kamu pakai seterusnya. Dan juga fitur lengkap tanpa batasan fitur meskipun kamu berada di paket yang free. Nanti Tencent juga akan meluncurkan plugin push notification gratis meskipun kamu memakai paket yang free. Jadi tunggu apa lagi, kamu coba daftar Tencent RTC dengan link yang ada di deskripsi video. Active user. Ya, jadi teman-teman di sini Tencent RTC ini adalah sebuah solusi all-in-one bagi kamu yang ingin membuat aplikasi interaktif dari mulai chat, call, ya, video call, Zoom, seperti Zoom ya, live meeting atau conference namanya itu. Terus juga seperti aplikasi live ya, juga live streaming. Dan juga banyak fitur-fitur lain dari Tencent RTC ini yang bisa kamu pelajari di dokumentasinya. Oke, saya Muhammad Martias Billy teman-teman. Jangan lupa langsung kamu coba habis ini. Tonton pelan-pelan video ini, nanti kamu bisa membuat aplikasi chat kamu sendiri dengan platform Tencent RTC. Jangan lupa klik hype kalau kamu suka dengan video-video saya, agar kamu selalu mendapat info notifikasi terbaru ketika saya membuat video baru. Saya Muhammad Martias Billy undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.